Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sukoco, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, NDH 53, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 Angkatan 14 tahun 2022 di Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Edi Damansyah, yang telah memberikan inspirasi proyek perubahan yang saya sampaikan pada hari ini. Atas inisiatif dari beliau lah kemudian proyek perubahan ini kemudian bisa saya selesaikan. Terima kasih. Yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Haji Randy Solihin, yang bersamanya sebagai mentor, bersedia sebagai mentor yang membimbing saya untuk kemudian menyelesaikan proyek perubahan yang saya selesaikan, yang saya tulis pada saat hari ini. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI yang bersedia sebagai coach yang telah membimbing, mengarahkan project leader dalam hal ini saya untuk kemudian menyelesaikan proyek perubahan terkait dengan pertanggungjawaban belanja online di BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara. Outline proyek perubahan yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah yang pertama terkait masalah latar belakang, yang kedua isu strategis dan permasalahan organisasi, yang ketiga analisis permasalahan, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima milestone, yang keenam peta stakeholder, yang ketujuh strategi marketing, yang kedelapan potensi kendala dan resiko. Kondisi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu project leader dalam hal ini saya sampaikan. Yang pertama, lambatnya penyelesaian dokumen pertanggungjawaban belanja. Tahun 2021 dan tahun 2020 pengajuan SP2D ganti uang persediaan SP2DGU sampai 7.325 kali. Sementara pengajuan SP2D LS pembayaran langsung sebanyak 16.478 kali. Inilah yang kemudian mendorong saya untuk kemudian mengangkatnya, betapa bahwa terdapat kendala pertanggungjawaban belanja sehingga kemudian serapan anggarannya menjadi berkurang, berikut juga kemudian kelancaran proyek pembangunannya menjadi terkendala. Yang kedua, tingkat keakuratan dan keakuntabilitasan data kurang dapat dipercaya. Hal ini terbukti ketika kemudian pertanggungjawaban belanja yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara harus didukung dengan banyak dokumen lain yang bukan merupakan produk sistem aplikasi, sehingga kemudian menjadikan tidak akurat dan kurang akuntabel. Yang ketiga, alokasi dana penyelesaian dokumen pertanggungjawaban belanja yang relatif besar menjadi tidak ekonomis. Dalam 2 tahun 2020 dan tahun 2021, realisasi belanja ATK dan belanja penggandaan yang merupakan supporting untuk penyelesaian pertanggungjawaban belanja itu sampai 36 miliar. Yang keempat, unsur kepastian hukum dari dokumen pertanggungjawaban belanja menjadi kurang terpenuhi karena bukan merupakan produk sistem pengelolaan keuangan daerah. Dari kondisi permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara itu, kemudian project leader lakukan analisis isu strategis. Dari isu paling strategis terkait dengan lambatnya penyelesaian pertanggungjawaban belanja oleh PPT Kampung Daerah inilah kemudian dilakukan analisis permasalahan melalui analisis SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, dan threat, dan kemudian kita dapatkan perpaduan antara strength yang dimiliki oleh BPKAD karena kepemimpinan yang merata dan kuat di BPKAD. Yang kedua, kualitas SDM-nya yang memadai karena didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Kuantitas SDM-nya juga mencukupi serta sarprasnya memadai. Dan opportunity-nya adalah
dukungan OPD yang cukup memadai, dukungan auditor, Kemenq dan pihak-pihak terkait yang cukup memadai juga. Akhirnya kemudian dibuatlah strategi ya. Dari analisis SWOT kita akan melakukan penyusunan pedoman pertanggungjawaban belanja online dengan dukungan pihak-pihak terkait yang nanti akan kita mintakan mereka semuanya menjadi narasumber, baik itu dari Kemenq maupun dari pihak auditor. Akhirnya proyek perubahan, rancangan proyek perubahan yang kemudian project leader sampaikan pada tahun ini di PKN 2 Angkatan 14 di KDOD Puslatbang KDOD LAN Kalimantan Timur adalah penyusunan pedoman pertanggungjawaban belanja online. Tujuannya adalah, tujuan umumnya tersedianya pedoman pertanggungjawaban belanja daerah. Tujuan khususnya ada dua, yaitu tujuan jangka pendek sama tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya ada tiga. Tersedianya peraturan bupati tentang pedoman pertanggungjawaban belanja online. Yang kedua, yang lebih spesifik dan lebih teknis, tersedianya surat edaran pejabat pengelola keuangan daerah tentang dokumen standar pertanggungjawaban belanja online. Dan yang ketiga, tersosialisasikannya peraturan bupati dan surat edaran PPKD terkait dengan dokumen standar pertanggungjawaban belanja online. Tujuan jangka menangannya ada dua. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi peraturan bupati tentang pedoman pertanggungjawaban belanja online di seluruh OPD. Berikut surat edaran PPKD. Manfaat yang project leader harapkan dari rancangan proyek perubahan ini adalah manfaat internalnya buat BPKD. Kita stakeholder dan strategi komunikasi yang project leader kemudian lakukan, akhirnya kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan high interest dan pengaruh high influence, maka didapatkan kondisi dari promoters adalah bupati, wakil bupati, sekda, yang akan kemudian terus-menerus dilakukan strategi komunikasi, konsultasi, informasi, laporan, audien. Dari itu kemudian project leader mencoba untuk merancang implementasinya seperti apa. Pertama kali adalah pembentukan tim efektif proyek perubahan, rencana strategi marketingnya, branding pertanggungjawaban belanja online ya, yang disusun oleh project leader sebagai rencana proyek perubahan adalah rencana pengembangannya ada dua ya. Yang pertama adalah pelatihan bagi tim helpdesk, dan yang kedua adalah sosialisasi bagi KPA, PPTK, bendahara pengeluaran maupun bendahara pengeluaran pembantu. Penetapan tujuan dalam manajemen risiko. Dan sebagai penutup ya, kesimpulan dari rancangan proyek perubahan pertanggungjawaban belanja online ini adalah mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan terkait rancangan proyek perubahan pedoman pertanggungjawaban belanja online ya, yang punya slogan cepat, akurat, akuntabel, ekonomis, dan pasti, atau slogannya adalah cakep nih, PBO cakep. Dan terakhir harapannya tentunya rancangan proyek perubahan
terkait dengan pertanggungjawaban belanja online itu bisa disetujui untuk kemudian ditindaklanjuti oleh project leader menjadi betul-betul outputnya adalah 2, yaitu peraturan bupati tentang pedoman pertanggungjawaban belanja online dan surat edaran tentang dokumen standar pertanggungjawaban belanja online yang akan mempercepat proses pertanggungjawaban belanja dan akan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.